Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayuhat tulab. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini berjumpa lagi bersama dengan saya Pak Riki, saya Bu Nuri, Dan saya Bu Resti. Kita akan membimbing kalian pembelajaran dalam jaringan daring. Setiap pagi kita harus Semangat! untuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Mari bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, mari kita simak pantun berikut. Pisau di dapur haruslah diasah Supaya tajam dan jadi kuat. Belajar tanpa harus kenal lelah. agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Silakan menyaksikan video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat setiap harinya dalam menuntut ilmu. Nah, pada pagi hari ini pelajaran yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua dan ketiga. Oke, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelum dimulai dipersiapkan buku paket tema 7-nya, Nak. Nah, dibuka buku tema 7-nya. Yuk, sudah? Baik, kalau sudah, pada pagi hari ini tujuan pembelajarannya yang pertama ada dongeng katak dan kura-kura. Nah, ini nanti akan dibacakan oleh Bu Resti. Lalu yang kedua ada karakteristik individu. Lalu dan yang ketiga kita akan belajar tentang pecahan 1/3 ya. Materi matematika di tema 7 yaitu pecahan. Oleh karena itu, Nak, disimak video ini, video pembelajaran ini dengan penuh konsentrasi dari awal sampai akhir ya. Oke, baik, Nak. Dibuka yuk buku paketnya halaman 16. Oke, di halaman 16 ini ada dongeng, Nak, yaitu yang menceritakan tentang katak dan kura-kura. Sudah dibuka halaman 16? Sudah ya? Oke, disimak ya, Nak ya. Dongeng katak dan kura-kura. Pada suatu hari, ada seekor katak yang berteman akrab dengan kura-kura. Di mana ada katak, di situ pasti ada kura-kura. Pada siang hari itu, waktu pulang, katak dan kura-kura akan main ke rumah puyuh. Sebelumnya, mereka bertanya kepada puyuh. Katak berkata, "Puyuh, rumah kamu sebelah mana sih? Bolehkah aku dan kura-kura main ke sana?" Puyuh lalu menjawab, "Rumahku tidak jauh dari sini kok. Boleh saja kalau mau main. Nanti aku berikan denahnya. Hari ini aku langsung ke rumah nenek dulu." Puyuh pun memberi denah rumahnya kepada katak. Puyuh berpesan kepada katak, bila ingin main lebih baik sore hari saja, saat Puyuh pulang dari rumah neneknya. Katak menghampiri kura-kura dan memberitahu denah rumah Puyuh. Katak berkata, "Kura, ini denah rumah Puyuh. Nanti sore kita main ke sana ya, soalnya Puyuh nanti pulang langsung ke rumah neneknya dulu." Kura-kura menjawab, "Iya, katak. Tetapi nanti jangan sampai pulang malam ya, soalnya kan kita harus belajar." Nah, waktu sudah menjelang sore hari.
Katak dan kura-kura siap-siap berangkat ke rumah Puyuh. Mereka berjalan kaki. Setelah beberapa saat, mereka berhenti dan melihat Dena. Kura-kura berkata, "Apa benar ini jalannya, Katak?" Katak menjawab, "Iya, benar. Aku yakin ini jalannya, karena sesuai dengan denah ini." Kura-kura menjawab, "Diteliti dulu, Katak. Itu arahnya benar apa salah?" Katak menjawab lagi, "Kamu nurut saja, kura-kura. Jangan banyak bertanya." Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, arah yang mereka tuju salah. Mereka sampai di tepi sungai. Katak kaget sekali. Lalu Katak berkata, "Kok sampai sungai ya? Ini di Dena padahal kita harus melewati pasar." Kura-kura menjawab, "Dari tadi kita tidak melewati pasar loh, Katak." Katak menjawab lagi, "Kita balik saja, Kura. Aku takut kita nanti malah tersesat." Akhirnya mereka pun berbalik arah. Mereka kembali ke tempat semula. Katak mengira kalau Puyuh memberi Dena yang salah. Katak berkata, "Kita pasti dikerjain. Puyuh nih, Kura." Kura-kura menjawab, "Jangan berburuk sangka dulu, Katak. Mungkin kamu yang tidak paham membaca Dena itu." Lalu Katak menjawab lagi, "Lebih 1 jam kita berjalan, namun tetap tidak menemukan rumah Puyuh." Kura-kura lalu menjawab lagi, "Coba aku lihat denahnya, Katak." Kura-kura melihat denah itu dan memastikan arah rumah Puyuh seperti ada kejanggalan. Tanpa banyak bicara, kura-kura langsung ajak Katak berjalan. Kali ini, kura-kura yang menunjukkan arah denah itu. Tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah Puyuh. Katak yang sebelumnya sok tahu, kini diam. Ia malu karena kelakuannya yang sok tahu itu. Kura-kura berkata, "Ketemu juga kan rumahnya Puyuh, Katak?" Katak menjawab, "Kok bisa ya? Padahal tadi aku sudah membaca denah itu dengan teliti loh." Kura-kura menjawab lagi, "Kamu kurang teliti, Katak. Kamu salah menentukan arah di denah ini." Nah, gimana, Nak? Pada cerita dongeng Katak dan kura-kura, siapa yang sok tahu di dalam dongeng tersebut? Iya, pintar. Yang sok tahu adalah Katak, ya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Silakan Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Bu Resti yang telah menjelaskan sebelumnya. Anak-anak, sekarang ketemu sama Pak Riki. Yuk, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, tuh di belakang Pak Riki ada piala. Karena kalian juara, dan insya Allah orang juara itu dapat mengendalikan emosinya, dapat mengendalikan hawa nafsu, dapat mengendalikan akal pikirannya. Orang yang dapat mengendalikan semuanya adalah orang hebat. Oke, yuk kita mulai saja ya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Oke, baik anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sama-sama memperhatikan dongeng Katak dan kura-kura. Ya, kalian sudah baca? Yuk kita lihat yuk. Kata-Katak, "Masa sih? Coba aku lihat." Hehehe, benar juga. Ternyata aku yang salah.
Pantas kita tadi putar-putar tidak ketemu. Akhirnya Katak minta maaf kepada kura-kura. Kura-kura sebagai teman memaafkannya. Ia meminta kepada Katak agar tidak mengulanginya lagi. Mereka masuk ke rumah puyuh. Tuh, subhanallah ya. Ini adalah potongan daripada fabel cerita dongeng Katak dan kura-kura. Jadi di mana ada katak pasti ada kura-kura. Mereka ini bersahabat loh nak. Iya, bersahabat sekali. Namun suatu hari ada sebuah cerita katak dan kura-kura mau main ke rumah puyuh. Iya, yuk kita main. Kata puyuh, jangan siang ini, aku mau ke rumah nenek. Kamu kalau mau ke rumah aku nih, aku kasih denahnya tuh, kata si puyuh. Akhirnya mereka berdua sepakat tuh kan. Yuk udah itu pulang sekolah, mereka pulang masing-masing ke rumah. Sore barulah ketemu dan berangkat ke rumahnya puyuh. Nah, singkat cerita, pokoknya si kura-kura ini mempelajari denah menuju rumahnya puyuh. Namun ya, si katak karena merasa paling hebat dari kura-kura, dia bilang, udah aku aja ya sini, kamu gimana dari tadi nggak ngerti-ngerti, aku ngerti. Nah, akhirnya lewat pasar, lewat sini, lewat sana, nyasar-nyasar, mondar-mandir selama sejam nggak ketemu rumahnya puyuh. Akhirnya dibaca kembali denahnya sama kura-kura. Nih lewat sini, aku kan tadi sudah bilang, kamu nggak mau dengar. Nah, itu singkat ceritanya seperti itu ya anak-anak ya. Nah, yuk kita sama-sama bahas ya. Apa yang dilakukan katak dan kura-kura ketika bertemu? Iya, apa? Saling tegur sapa ya. Iya, saling tegur sapa. Karena dia sahabat, temenan. Iya. Mengapa saat itu puyuh mencegah katak dan kura-kura bermain ke rumahnya? Kenapa? Ya tadi yang Bapak ceritain singkat tadi. Ya. Oke, good job. Karena puyuh pulang sekolah ke rumah nenek ya. Iya, tadinya mereka mau pulang sekolah langsung berangkat ke rumahnya puyuh, tapi kata puyuh, nanti ya sore aja ke rumah aku karena aku mau main ke rumah nenek dulu. Nah, anak-anak, dari cerita dongeng katak dan kura-kura ini kita dapat ambil kesimpulan dan hikmahnya apa nak? Jangan sekali-sekali merasa jadi paling hebat. Jangan pernah merasa paling sempurna. Kita semua saling melengkapi, kita semua saling membutuhkan. Ya, kalau ada teman yang kurang kita bantu, dan kita jangan merasa lebih pun kita membutuhkan pertolongan teman dan penjelasan dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan merasa paling hebat ya nak. Berusaha melakukan yang terbaik, berusaha yang terbaik saja. Masalah paling hebat apa enggaknya, biarlah Allah yang menentukan, biarlah Allah yang memberikan. Baik anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka halaman 19. Nah, kita akan sama-sama mempelajari karakteristik individu. Wati adalah teman sekelas Sinta. Ia memiliki rambut yang panjang. Kulitnya bersih dan putih. Wati anak yang pandai. Ia gemar membaca. Ia sering masuk 3 besar di kelasnya. Sinta dan Wati suka bermain congklak bersama. Salosa adalah teman sekelas Arman. Ia berasal dari Papua. Salosa memiliki tubuh agak kecil. Ia juga berkacamata. Salosa gemar membaca.
Ia sering menjadi juara kelas. Arman dan Salosa biasa bermain kelereng bersama. Iya, tuh nak ya. Tema kita tentang kebersamaan. Apapun kita, siapapun kita, harus bermain bersama. Tidak usah kita memilih, aku mau main sama orang pinter aku nggak mau main sama orang bodoh. Tidak begitu nak. Kita bermain sama siapa saja selama teman kita berbuat baik, kita berbuat baik. Pak, misalnya ada teman kita yang tidak baik, kita nasihati teman kita tersebut untuk selalu melakukan yang terbaik dan kebaikan, ya. Oh, aku nggak mau temenan sama orang kacamata, aku nggak mau sama orang Papua, nggak mau. Nggak, jangan, nggak boleh. Karena kita hidup perlu bersama. Al insanu madaniyun bitabai. Manusia hidup selalu bersama, ya, baik bersama teman, bersama keluarga, bersama tetangga. Dan pastikan karena pembelajaran, karena kita masih dalam keadaan wabah seperti ini, perlu diperhatikan 5M. Apa yang 5M? Nah, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, apalagi menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Baik anak-anak, nah kita lanjut ya. Silakan dibuka halaman 28. Sebelumnya kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, kalian anak-anak juara. Kita semua orang hebat. Kalau orang hebat, dia tidak ujuk-ujuk apa sih Pak? Tiba-tiba. Tidak tiba-tiba langsung jadi orang hebat. Dia harus menyesuaikan dengan pembelajaran yang ada. Menikmati pembelajaran tulaz zaman, ya. Pembelajaran ini jangan diputus sampai selesai. Jangan sampai 8 menit, 9 menit sampai selesai. Pembelajaran 2 dan 3 ini sampai selesai. Nah, kalian pasti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Perhatikan baik-baik. Nah, kita akan mempelajari sama-sama pecahan sepertiga. Perhatikan baik-baik ya. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. 1/3 dibaca sepertiga atau 1/3. Ada satu puding nih, perhatikan gambarnya ya anak-anak. Iya, sama bunda dipotong menjadi 3 potongan sama besarnya. Nah, potongan yang ini yang paling atas nak, dia bagiannya 1/3 atau 1/3. Potongan yang kedua juga dia besarnya 1/3. Potongan yang ketiga juga besarnya sama, yaitu 1/3. Nah, terdapat 3 potongan sama besar, masing-masing potongan 1/3 bagian. Ada potongan 1/3 sebanyak 3 buah. Nah, paham sampai sini anak-anak? Ya, kenapa timbul 1/3? Karena satu potongan ini, satu puding ini dipotong menjadi 3. Makanya 3-nya di bawah nih, ya. Diambil satunya, hap, dimakan sama Pak Riki. Hap, bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Gimana rasa pudingnya? Rasa pandan ya, hijau ya. Pak Riki sudah makan 1/3, 1 dari 3 potongan. Coba kamu makan lagi, ayo Bapak suapin, 1, 2, 3. Up. Nah, kasih. Jadi 1 dari 3 bagian tersebut sudah kau makan. Nah, tinggal 1/3 lagi yang belum dimakan. Buat siapa ya? Buat disimpan boleh, taruh di kulkas boleh, dimakan rame-rame juga boleh, asal cukup. Nah, itulah nak daripada pengertian pecahan 1/3 atau 1/3. Oke, ingat nak, matematika akan lebih terbiasa kalau kita latihan.
Ya, kita sudah belajar kemarin 1/2 atau 1/2 atau setengah. Ya, oke, paham semuanya? Sekarang kita sudah belajar pecahan 1/3 atau 1/3. Baik anak-anak, sampai di sini dari Pak Riki. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Nuri. Silakan Bu Nuri. Terima kasih Bu Resti dan Pak Riki atas penjelasan sebelumnya. Mari kita lanjutkan matematika ya nak. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Bu Resti. Nah, kali ini kita akan berlatih nih. Silakan dibuka buku paketnya halaman 29. Sudah? Baik, perhatikan gambar di bawah ini. Puding di samping dipotong menjadi 3 bagian. Lihat gambarnya. Dibagi menjadi 3 bagian. Apakah masing-masing potong 1/3 bagian? Coba dilihat kembali. Apakah ini disebut dengan 1/3 atau tidak? Jawabannya adalah iya, karena dibagi dengan sama besar. Coba lihat. Dipotongnya apakah semuanya sama besar? Ukurannya apakah sama besar? Iya. Apakah ada yang satu kecil atau yang satunya lagi lebih besar? Ada? Tidak. Semua potongan ini dipotong dengan sama besar karena dipotong sama besar. Maka dari itu disebut 1/3 bagian. Kemudian soal yang kedua. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Coba dilihat gambarnya. Nah, sudah dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Jawabannya apakah ini? Ingat, tadi kembali lagi, kertas ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Berarti jawabannya di sini adalah 1/3 bagian. Tuh. Kenapa Bu kok jawabannya 1/3? Karena dibagi menjadi 3 bagian. Kalau dibagi menjadi 4 bagian, 1/4. Kalau dibagi menjadi 2 bagian, 1/2. Ya, berarti jawabannya adalah 1/3 bagian. Kemudian soal yang ketiga. Siti ingin membagi sebuah kue. Masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Coba perhatikan gambarnya. Di sini apakah kuenya sudah dibagi menjadi 1/3 bagian? 1/3? Sudah. Apakah bagiannya dibagi sama besar? Iya, potongannya sama besar. Berarti maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Jawabannya apa Bu? Ini kan sudah ada 1/3. Lihat. Kalau di soalnya di sini sudah ada tulisan lambang angka 1/3, berarti di sini tulisan hurufnya 1/3 tulis. Nah, 1/3 bagian sama besar. Nah, Bu Nuri ulangi sekali lagi. Ya, Siti ingin membagi sebuah kue, masing-masing bagian sebesar 1/3. Ya, ini sudah 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi 1/3 bagian sama besar. Ya, tinggal kalian tulis Latinnya, tulis hurufnya. Karena di sini sudah ada lambangnya 1/3. Kalian di sini tulis 1/3 hurufnya. Kalau di sini dibagi sama besar 1/4, di sini ada lambang 1/4, berarti tinggal ditulis 1/4. Paham? Mudah ya. Baik, sekarang kita mengarsir 1/3 bagian dari gambar. Bagilah menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian arsirlah 1/3 bagian dari gambar. Oke, baik, perhatikan. Di sini tugas kita yang pertama yaitu membagi menjadi 3 bagian sama besar. Baik, kita bagi yuk. Perhatikan, bagaimana cara membagi sebuah kotak ini menjadi bagian sama besar. Harus sama besar ya nak, tidak boleh yang satu kecil, yang satu besar. Nah, perhatikan. Iya, apakah sudah dibagi menjadi sama besar? Oke, sudah ya. Setelah itu, jika sudah dibagi dengan sama besar, kita arsir. Bu, yang diarsir berapa Bu? Yang diarsir cukup 1 kotak saja. Nah, kita bikin nih.
satu kotak. Nah, terserah kalian mau arsirnya yang kotak yang pertama, atau kotak yang kedua, atau kotak yang ketiga. Ya, pilih salah satu saja. Nah, diarsir. Arsir menandakan bahwa ini pecahan 1/3. Nah, kalau kalian menggunakan pensil, boleh kalian coret-coret ya. Coret-coret saja. Cukup satu kotak saja yang kalian arsir. Nah, ini Bu Nuri karena memakai laptop, jadi menggunakan garis seperti ini. Nah, kalian diarsirnya full ya nak ya, full saja nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Cukup yang diarsir adalah satu bagian saja. Nah, ini menandakan 1/3 bagian. Sekarang, lingkaran. Ayo, mari kita bagi dulu. Yang pertama kita bagi dulu menjadi 3 bagian sama besar. Bagaimana membagi lingkaran ini menjadi 3 bagian sama besar? Coba. Oke, coba kita lihat ya. Apakah Bu Nuri bisa membagi lingkaran ini menjadi 3 sama besar, 3 bagian sama besar? Coba. Alhamdulillah sudah jadi. Tuh. Apakah ini sudah dibagi menjadi 3 sama besar? Iya. Nah, ini lingkaran sudah Bu Nuri bagi menjadi 3 bagian sama besar. Selanjutnya, setelah dibagi apa? Kita arsir. Oke, arsirnya bagian mana, Bu? Kalian pilih salah satu. Ya, pilih salah satu bagian. Tidak usah diarsir semuanya. Cukup satu saja ya yang diarsir. Kalian menggunakan pensil, boleh kalian coret-coret satu bagian saja. Nah, cukup ya nak ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Ada segitiga. Mari kita bagi menjadi bagian sama besar. Oke. Bagaimana ya membagi segitiga ini menjadi 3 bagian sama besar? Oke, kita lihat. Ya. Tara, sudah jadi. Tuh lihat, tadi ada satu bagian segitiga, kemudian Bu Nuri bagi menjadi 3 bagian. Tuh. Apakah bagian segitiga ini, satu segitiga ini sudah Bu Nuri bagi sama besar? Iya, tuh bagiannya sama semua ya nak ya, sama besar. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang satunya, tidak ada yang besar. Berarti ini sudah adil, dibagi sama besar. Selanjutnya kita arsir. Oke, cukup arsir satu bagian saja. Bu Nuri pengen arsir yang bagian bawah. Nah, kalian coret-coret saja boleh. Ya, diarsir, pokoknya diarsir. Untuk menandakan apa Bu? Diarsir menandakan bahwa pecahan 1/3. Ya, menandakan bahwa ini adalah pecahan 1/3. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah, mudah sekali matematika pada pembelajaran kali ini. Baik, cukup sampai di sini penjelasan dari Bu Nuri. Semoga apa yang dijelaskan oleh Bu Resti, Pak Riki, dan Bu Nuri bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Yang masih belum paham, boleh diulang lagi kembali videonya. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Amin. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Ingat pesan Ibu 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilisasi dan interaksi.
Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.